Kan awalnya cuman aku ngikutin tren. Heeh. Oh, kalau orang nge-fish menang lomba kopi, terus itu ditulis di Di bio bio. Instagram. Oke, saya melakukan hal yang sama. Ya kalau kita achieve something, itu sebisa mungkin memang harus dimanfaatin ya, Mas, ya? Aku sangat menganjurkan itu karena itu akhirnya berdampak gede juga pertama ke pekerjaan ya, jelas. Mhm mhm. Dan ke personal juga. Kopi hariannya Geisha. Ya, itu masalah selera sih. Mungkin kebentuknya di circle-nya kalau nggak Gisya ya kamu bukan circle saya. Itu ada yang seperti itu. Iya. Oke, ini dia Damaring Kalpika, juara Indonesia Aeropress Championship 2017. Ya. Gimana, apa kabar Mas Damar? Kabar baik, Pak Kabar Willy. baik ya. Kita mau formal atau mau biasa Alah, aja? ngapain formal-formal. Kita nggak bisa formal-formal ya, kalau sama Mas Damar nggak bisa formal karena kita kenal juga udah dari zaman ketika dia pertama ikut Aeropress. Diantar Terus Mas Willy ke Korea. nah, Ya. ke Korea juga bareng waktu itu, Sampai masuk bareng-bareng stage-nya. sama-sama, ya kan. Ya, sampai banyaklah pengalaman lucu di sana ya. Kita nggak tahu ya, pantas nggak ya diceritain di sini. Ya nanti paling keceplosan dikit. Iya, karena intinya kompetisi Aeropress ini ya ternyata di World ini bener-bener beda banget ya kalau kita bandingkan sama kompetisi barista, sama kompetisi brewing ini bener-bener nggak sama ya. Atmosfernya beda, pesertanya juga background-nya lebih majemuk, nggak semuanya pro barista. Terus emang konsepnya kan counter WBC. Iya. Di WBC kelihatan semua orang serius, sementara WAC Di sini kebalikannya. Iya, fun, free flow apa aja, Mas? Free flow bir, free flow kopi. bir, free flow kopi, free flow snack. Dan ya birnya kan? itu juga bukan bir cuman bir botolan merek yang bintang, Iya, yang artisan ya di sana ya. artisanal Artisan IPA bir. di brew dengan kopi yang sama dipakai buat compete. Oh Iya, ya? Mas, itu. Oh gitu. Aku Itu baru tahu. di brew dengan ada dua bir kan itu, ada yang IPA sama yang black beer. Oh, yang black beer itu yang black beer kopi. itu di brew pakai kopi yang dipakai buat compete. Buat kompetisi itu ya. Saya minumnya yang non kopi ya. Nah, oke, kita ngomongin Aeropress lagi nih. Yang saya heran nih ya, Mas Damar ya. Kompetisi Aeropress itu kan nggak cuma sekali diadakan di Indonesia. Berapa kali? 16, 17, 18, 19, 20 nggak ada. 20 nggak ada. Jumping ke 22. Ya. 5 kali. 5 kali termasuk yang paling baru kemarin ini. Nah, tapi ya, kalau kita nanyain teman-teman barista di luar ini, ya juara Aeropress apa? Pasti nyebutin Damaring. Loh, yang lainnya ini kemana gitu loh. Yang lainnya itu mungkin ya, nggak tahu, mungkin ya Mas Damar ini yang paling diantara champion yang lain ini yang paling bisa membranding dirinya. Ini gimana? Kenapa kok bisa melekat banget image-nya Aeropress itu? Itu tuh nggak tak branding secara sistematis ya, Mas. Itu branding ya tumbuh secara organik. Kan awalnya cuman aku ngikutin tren. Oh, kalau orang nge-fish menang lomba kopi, terus itu ditulis di bio Instagram. Oke, saya melakukan hal yang sama. Terus kebetulan juga karena apa ya, kan circleku itu di Jogja memang teman-teman di sana suportif buat kita tumbuh bareng, buat berkembang. Jadi dari orang yang background-nya nol, belum lama di kopi, lalu kita belajarnya juga belajar bareng kan. Kita saling support juga buat yuk yang bisa yang udah achieve something disupport juga, bikin event atau bikin kegiatan apa gitu. Jadi setelah kemarin menang di Aeropress itu sering dapat panggilan-panggilan juga gitu ya? Banyak. Mau ngejuri kayak workshop ya? Banyak banget ya? Banyak. Dulu Kediri itu salah satu kota yang pertama ngundang aku buat bikin workshop juga. Oh, tahun berapa itu? 2018. Oh, 2018 ya? Langsung ya? Iya. Saya juga dengar itu. Wah, gila. Cuman mungkin ya setelah Mas Damar ini yang lumayan bisa menjual dirinya itu adalah Billy. Ya. Billy lumayan loh. Billy juga kalau di
daerah Jawa Barat, di mana itu dia lumayan Depok, Bogor, Jawa Barat, itu area Billy sih. Iya, tapi kalau menurut saya sih yang paling melekat itu Damaring. Ya ampun, ya ampun. Juga heran kenapa bisa ya. Angger Aeropress, Damaring, bahkan aku kan pernah beli kopimu, Coffee Sam itu ya. Ini lucu nih guys. Jadi di packaging kopinya itu nggak cuman berisi informasi ini kopinya berasal dari mana, ketinggian berapa, petani apa, informasi kopi itu enggak. Tapi juga ada tempelan stiker apa? Oh itu. Juara Aeropress 2017. Coffee Sam is home of. Oh ya, the home of IAC 2017 sampai ditulis di situ. Itu aku terinspirasi dari kemasannya Supreme Rosberg. Di Supreme itu tulis juga. Dia pokoknya brandingnya makna tulisannya juga nggak jauh beda sih. Iya, from the house of ini gitu ya. Wow. Berarti memang ya kalau kita achieve something itu sebisa mungkin memang harus dimanfaatin ya Mas ya. Aku sangat menganjurkan itu karena itu akhirnya berdampak gede juga pertama ke pekerjaan ya, dan ke personal juga ngaruh. Itu juga ngubah cara kita bersikap. Oh ya? Jadi akan lebih hati-hati kan. Karena jadi kesorot ya. Jadi kesorot kan. Kesorot. Jadi ya mungkin kita serampangan aja. Oh, aku mau ngomong gini ya bebas karena saya bukan siapa-siapa. Sekarang sudah ada tanggung jawab memikul satu nama nih, jadi harus lebih hati-hati dan harus lebih bijak untuk melakukan sesuatu juga. Gitu. Even padahal itu hanya bukan hanya ya, walaupun itu masih championship seperti Aeropress, bukan yang lebih ya kita harus akui bahwa mungkin IBC, IBRC mungkin jauh lebih bergengsi lah ya, mungkin Aeropress lebih fun, tapi walaupun hanya juara Aeropress pun tapi juga beban tanggung jawabnya pun juga ada ya untuk menjaga image gitu. Karena teman-teman sekitar kita itu mungkin akan menganggap satu achievement itu punya beban yang sama. Walaupun kita di kacamata kita, oh ini sesuatu yang berbeda. Aeropress is something that more fun that dibandingkan dengan brewer yang harus open service. Iya. Karena itu jadi bukan beban ya, kayak bukan tanggung jawab moral. Tanggung jawab moral gitu. Karena kita kan dipandang sebagai seseorang yang punya achievement dan jadi panutan. Oke. Nah, tapi kan Mas Damar ini kan kompetisinya Aeropress. Sedangkan bisnisnya sendiri ini mungkin hari ini juga lebih terkenal sebagai roastery. Ya kan, di Coffee Sam itu jadi roastery itu. Padahal sebetulnya kan ini kompetisinya dengan bisnisnya ini kan nggak nyambung, Mas. Tapi apakah itu bisa berefek ke selling, penjualan? Efek sih. Efek juga ya. Yang tak baca ketika orang lihat bahwa yang memproduksi kopiku itu saya dengan titel itu, maka orang akan lebih percaya bahwa produk ini terkalibrasi dengan lebih baik. Itu mungkin akan sama ketika misal aku nulis situ di roasting oleh roaster yang bersertifikat SCA contohnya gitu ya. Atau mungkin oleh Q Grader. Ya, itu juga bisa. Jadi sebetulnya kekuatannya ini pun juga hampir sama lah ya. Kekuatannya hampir sama, tapi dampaknya juga bisa beda-beda. Karena itu balik lagi kita target market yang kayak apa dulu nih. Kalau misal kita target market yang udah memang coffee snob, orang yang emang seneng banget nih ngulik kopi, mungkin titelku itu nggak akan berdampak jauh. Tapi ketika aku ngincer ke orang yang baru pertama kali mau terjun, mau nyoba, dan mereka tahu apa itu Aeropress, mereka akan tertarik. Gitu. Nah, market kopimu ini Mas di Jogja ini itu kan sekarang orang banyak nih ngerosting terus marketnya online. Mungkin di daerahnya dia kopinya dia nggak laku, tapi di online ini dia kenceng. Nah, sedangkan ada juga yang memang dia di online-nya juga biasa-biasa aja, tapi di daerahnya sendiri dia kenceng. Kalau Mas Damar ini market kopinya Coffee Sam ini kemana nih? Yang kedua Mas Willy sebutin tadi. Yang di Jogja berarti? Online-ku emang nggak sekenceng dari brand-brand lain yang ada di Jogja, cuman buat offline-nya itu
sangat bisa menghidupi. Oh iya. Iya. Sekarang roasting sampai berapa per bulannya? Berapa ratus kilo mungkin? Atau Kalau ton 6 bulan terakhir sih udah tontonan setengah ton. Oh, setengah. Ya kan visinya harus ya, gede. iya dong, tontonan berapa? Setengah ton. Oh. Itu udah mulai stabil ini? Belum. Oh, belum. Dibilang stabil sih, aku mau naik turun sih ya. Yang misal bulan A itu akan naik, bulan B akan turun, terus habis itu akan naik lagi, terus turun dikit lagi, naik lagi gitu aja. Tapi kalau waktu kena pandemi kemarin, tambah naik atau memang malah turun? Oh, turun ya? Turun. Oh, oke. Karena kan aku termasuk yang online-nya nggak kenceng. Oh, lebih kenceng iya, di betul. offline-nya. Itu lumayan nge-tweak strategi jualan juga sih. Nah, harus baca market lagi nih, orang yang di rumah kegiatannya apa. Terus beberapa kali juga ketolong sama customer yang memang pengen donasi ke lembaga gitu, kayak waktu itu ke Nakes atau apa. Oh, Mereka nyalurinnya, ya mereka memaklunkan produk ke tempatku buat didonasikan ke sana. Oh, dapat seperti itu juga ya, itu yang menolong juga ya. Jadi produknya tak belanjainya, jadi ada yang jadi kopi susu botolan, ada yang jadi cold brew, lebih ke produk jadi akhirnya ya, banyaknya ya. Karena beberapa teman-teman roaster itu kan yang mereka di online-nya itu juga sebelumnya pun juga lumayan, ketika pandemi mereka tambah naik. Iya, banyak juga yang gitu. Apalagi yang ngincernya home brewer. Home brewer empuk banget tuh, Mas. Isinya orang gabut. Orang gabut budgetnya kadang nggak ada limitnya. Iya, budgetnya nggak masuk akal. Saya juga baru tahu kemarin ketika saya podcast sama ini Rian Pratama Surabaya itu home brewer itu. Waduh, belanjanya home brewer itu ngeri-ngeri sih memang sih. Pokoknya kopinya enak, harganya berapapun ya mereka berani beli. Iya. Gitu. Karena kan mereka ngopi itu untuk kepuasan batin. Beda sama orang ngopi yang buat daily rutin aja sebagai caffeine supply untuk bikin bukan cuma matanya melek, jiwanya melek. Lah ini mereka kopi hariannya guys ya. Ya itu masalah selera sih. Mereka mungkin kebentuknya di circle-nya, kalau nggak Geisha ya kamu bukan circle saya. Itu ada yang seperti itu. Klub Geisha. Kopimu apa? Kopiku cuman ini yang kopi hariannya kopi-kopi mahal. Kopi lokal. Anda bukan circle kami, Anda bukan golongan kami. Iya, ada kastanya ya di kopi ini ya. Ada gitu. Mau ngetawain tapi serem juga gitu ya. Tapi kalau Coffee Sam sendiri sampai hari ini masih stay di lokal aja ya? Aku kemarin tulis yang impor juga. Oh, impor juga ada ya? Nah, kan ini juga udah berapa ya? Aku secara personal juga hampir 1 tahun udah nggak ngerosting produk buat daily ya. Udah tak delegasikan ke roster saya, si Mas Zidan. Aku ngerosting cuman kalau beneran balik jadi hobi sekarang malahan. Kalau lagi pengen roasting ada. Datang roasting. Jadi kamu milihin yang lagi ada kopi apa yang bagus, ini kamu yang roasting gitu? Enggak cuman yang enggak bagus juga sih. ya? Lagi pengen, kamu nggak pilih-pilih sekarang? Wah, yang spesial baru kemarin di roasting. Misal gini nih, kemarin aku di Twitter lihat, Kirun kok lagi ini ya, lihat karena Wedhal. Kemarin terakhir itu lihat Kirun ngulik-ngulik Wedhal, aku beli. Terus aku betul punya Wedhal. Wah, coba roasting kayak profilnya Kirun, achieve nggak nih? Gitu aja. Jadi sekarang lebih ngerosting sendiri itu untuk memuaskan hobi aja ya? Iya, kadang-kadang itu mah bikin apa ya, kayak merefreshkan jiwa. Ketika kita udah boring banget, kita kayak menemukan diri kembali gitu. Udah berapa? 5 tahun dari 2016, udah 7 tahun. Ini 7 tahun roasting. Boring. Oh, mulai boring juga ya? Boring, Mas. Itu ya, aku kalau ngobrol sama Mas Anto ya, itu aku biasanya, kok bisa toh Mas?
senengannya kok ngerosting. Kalau aku kalau ngerosting wis bosen di depan mesin roasting nggak ngapa-ngapain nyatet-nyatet aku makanya nggak pernah mau jadi roaster ya salah satunya. Aku berapa kali nyoba dan aku nggak bisa dapat feel-nya sih itu. Ya, tapi memang sebenarnya roastingnya masih hobi ya. Cuman kalau jadi daily job kayak gitu, aku sempat bosen juga ya. ngerasain boring terus nggak nemu itu tahun ke-5 tahun ke-6 sih Mas. Nggak nemu itu gimana maksudnya? Nggak nemu tuh ya aku udah merasa empty aja ngerosting. Ya udah cuman jadi daily rutin aja, nggak se-enjoy dulu. Oh sampai berasa kayak gitu? Dulu aku pernah saking enjoynya tuh, aku tuh posisinya habis kecelakaan, itu masih jalan masih harus pakai krek, itu masih ngerosting. Saking cintamu sama roasting ya? Saking soalnya masih dapat dapat ya. Oh. Itu brand pokoknya jam pagi kecelakaan jam 1 ngerosting. Bapak belur ngerosting. Walah, gila. Wong dia ki istirahat Mas habis kecelakaan Mas. Iya. Jangan roasting dulu, gimana ngerosting. Ya. Terus sekarang yang lagi jadi favorit kopi-kopinya apa kalau di Coffee Sam? Jadi favorit yang best seller? Aku tuh punya satu produk gacoan itu namanya Sunda Katuji. Sunda Katuji. Iya, dulu namanya Halu something gitu. Mana? Halu pisang. Nama Halu kan ya aku sama Pak Cucu sama Pak Steve yang ngedevelop Green Bee-nya ini rasa aduh boring banget pakai nama Halu nih. Banyak ya, mana-mana semua banyak juga yang pakai ya. Yuk kita ulik namanya yuk, kita balikin pakai nama yang lain, kayak ketemu tuh Sunda Katuji. Sunda Katuji ya. Iya. Oh, ini sekarang lagi bagus-bagusnya. Lagi konsistennya lagi Mas. Konsisten ya. Dari dulu kita kaget sih karena ini tadinya underdog banget kopinya. Pertama kita nemu kopinya ini kita nggak expect bakal sebagus itu performa flavornya. Kita ngecek tahun ke tahun ternyata konsisten pakai pola prosesnya. Dia karakternya lebih ke apa? Kalau kita nyoba karakter kopi Jawa Barat kan dominan ya smooth bodinya, terus dominan manis sama asam. Fruity-fruitinya arahnya kemana buahnya? Fruity-fruitinya biasanya Jawa Barat kan kita paling jeruk-jerukan, enggak stone fruit sih. Ya berries-berries gitu. Ini cukup kompleks. Ini cukup kompleks dan ketika kita modulasi roasting dengan kita ngetweak beberapa variabel, itu gampang banget kesetirnya. Mau naikin acidnya, oke, mau naikin manisnya, oke, mau expose body sama aftertaste-nya, oke. Gampang banget ngetweaknya. Sunda Katuji ya. Terus ketika ngebrew juga enak aja, mau di suhu panas tetap keluar flavornya, mau pakai suhu rendah juga tetap keluar flavornya. Wah, berarti memang mantep nih. Wah, aku itu sangat enjoy buat orang yang baru pertama kali pengen belajar nyeduh. Tapi masih ketakutan dengan variabel-variabel seduh yang mau dipakai. Oh, takut nanti kalau tak giniin nanti nggak enak ya. Takut rugi. Ini lebih aman ini. Lebih aman ya. Oh, terus buat teman-teman yang jualan tapi masih apa ya, ngerasa alatnya belum proper, masih pakai grinder yang 400 ribuan itu. Wah, itu gampang banget itu pakai itu. Grinder 400 ribuan? Iya, kan Latina udah ada yang 400 ribuan. Bukan Latinnya dong. Iya, bukan Latina dong. Kalau 400 ribu, entah itu Latin apa ya. Wah, itu menarik tuh buat dicoba tuh. Di Tokped ada, Mas? Ada di Tokped. Wah, itu boleh, aku kayaknya juga perlu beli tuh, mesti nyobain tuh. Mas Billy sudah beli, Mas Billy sudah menikmati, sudah bagi-bagiin ke temennya. Oh, yang waktu itu ya, yang Sunda Katuji itu? Iya. Oh, aku lupa. Kemarin itu bulan apa itu aku beli? Oh ya, yang itu. Ya pas Surabaya itu. Wah, ya itu memang enak tenan nih, wah, Sunda Katuji ya. Oke. Ada lagi yang baru itu Kaba Mantesa. Kaba Mantesa ini memang high profile banget. Di yang proses itu Mas Revo, dia basicnya apoteker, dia ngerjain semuanya dengan sangat detail, higienis. Terus dasar-dasar prosesnya juga dia nggak ngawur, nggak sembarang adaptasi. Bener-bener apa yang dibaca dia olah, terus di-compare sama basic pendidikannya sebagai apoteker, baru diaplikasikan. Untuk processingnya ini.
Wah, apa tadi namanya? Ozonate natural sama thermal Ozonate wash. natural, thermal wash. Ada 2. Satunya ozonate natural, satunya thermal wash. Originnya? Curug Rejang Lebong Bengkulu. Bengkulu? Iya. Wah. Origin yang kita kalau mungkin di Tokped searchingnya apa? Coffee Sam itu? Kabemantesa gitu aja. Oke, nanti tak masukin ya linknya Tokpednya di description ya. Nanti bisa cek langsung. Tapi ya kalau sampai begitu buka terus jadi ngeklik belanja terus, saya nggak tanggung jawab loh ya. Karena kopinya Mas Damar ini kadang-kadang ada yang isinya berapa? 200 atau 250? 200. Harga berapa? Harga tak display itu 100.000, cuman tak kasih diskon 30.000 lah. Jadi bayarnya cuma 70-an, 70 ribuan. Masih gratis ongkir lagi. Wah, tuh kan, makanya kalau sampai belanjanya jadi banyak jangan salahin kita ya. Karena aku biasanya gitu loh, ngeklik ya belanja kopi gitu, akhirnya masukin tuku telu papat. Wah. Tapi kalau kopinya Mas Damar yang belum nyoba harus wajib nyoba buat saya, karena silakan memang dicoba. Beberapa kali ya saya beli dan memang mantap Mas roastinganmu, ternyata juara Aeropress 2017 ternyata bisa ngerosting yang oke dan enak. Yang roasting Mas Idan, saya cuma bantu QC sekarang. Jadi kalau ada komplain nggak apa, komplain aja. Nanti kita akan develop komplain kalian. Jangan takut komplain, tak kasih komplimen malah kalau berani komplain. Banyak banget soalnya sekarang kan Mas. Orang beli nggak berani komplain. Tapi gitu. Terus ngomongin di belakang. Iya. Kan kita sebagai jual keselnya bukan karena diomongin, tapi karena kita nggak dapat infonya itu. Iya, kita nggak dapat feedback ya, kita kurangnya apa gitu ya. Pernah tuh aku kelolosan produk ada yang kurang develop. Orangnya malah ngomongnya ke temennya, kok kurang develop, nggak usah takut komplain aja nggak apa-apa. Kita sangat membutuhkan informasi itu sebenarnya. Iya. Jadi ini juga masukan juga ya buat teman-teman ini, kalau mama beli kopi ngerasa kurang, even seumpama gini lah, kalau ngerasa kadang kan kalau orang umum itu kan ngelihatnya dari tasting note ya. Ini kok aku beli ini nggak dapat rasa nih. Itu silakan DM, sebetulnya it's okay ya, jangan takut ya. Mungkin ada juga gini Mas, ada roaster yang nggak terima dikritik gitu, dapat feedback malah marah tuh ada juga. Iya, kan aku tahu beberapa roaster itu selalu dia itu gini, counternya adalah, lo kan kita nggak tahu kamu nyeduhnya caranya gimana, terus kemudian kamu pakai air apa, kamu grind size-nya seberapa, alat apa yang dipakai, kan kita nggak tahu. Jadi kalau rasa itu nggak keluar ya jangan salahin kita. Loh tapi kamu udah berani nulis ini gitu loh, ya kamu at least kamu membantu mereka untuk dapetin itu, harusnya kan begitu kan ya. Jadi kalau kayak gitu kamu jawabin? Tak jawab. Biasanya aku tanya balik, ya aku mau tahu nih Mas di sana nyeduhnya gimana ya, pakai air apa. Mungkin itu yang kadang-kadang aku mungkin maaf ya teman-teman yang sudah langganan, saya kadang-kadang belum nemu formula komunikasinya. Jadi kadang-kadang saya tanyanya malah jadi detail, nyeduh pakai suhu berapa, air apa, krisis berapa, rasio berapa. Ada juga yang pernah nggak nyaman tak tanyain gitu. Padahal tujuan kan biar oke, aku tak catat, tak coba, tak tweak. Kalau aku nggak nemu pakai resep yang tak tweak, tak tuker aja produknya pakai roastingan yang lebih baru yang udah tak benerin profilnya. Padahal gitu. Ya sebetulnya ya nggak apa-apa lah ya kayak gitu ya. Apa? Kita perlu informasi itu karena itu membangun kita bersama juga. Justru ya kadang ya kalau mama, ini dari pengalaman saya nih ya, kadang kalau mama kita nggak kenal nih ya sama roasternya ya, terus kemudian kita DM, terus kita ngobrol, ini aku kemarin beli terus dapat kayak begini, terus mereka feedbacknya bagus, terus kemudian kita akhirnya ngobrol, itu justru malah jadi relationship-nya jadi bagus. Iya. Jadi akhirnya kan, wah aku kenal loh ambil roaster ini, ya aku tak beli ini, bahkan rekomen kayak gitu ya. Jadi kalau memang mau ngobrol sama Mas Damar, pengen lebih dekat lagi sama Mas Damar, ngulik-ngulik, bisa mau nanya-nanya tentang Aeropress, tentang kopinya, tentang apa, beli dulu, ya kan, terus ngobrol. Ya. Itu bisa. Jangan nggak beli terus ngajakin ngobrol, beli dulu lah ya. Oh nggak beli, kita ngobrol juga nggak apa-apa. Boleh ya? Nggak apa, itu boleh. Paling juga tak kompori buat jajan. Oh iya, setelah diceritain, dijawab, cobain aja ini, gitu loh. Iya.
Kalau belum cocok juga nggak apa-apa. Diceritain dulu aja ke temennya, siapa tahu temennya yang cocok. Oke Mas, terus ini sebelum kita close ya, ini kita kalau memang mau ngobrol bisa lama banget nih. Masih ada nggak sih keinginan atau niatan lagi buat kompetisi lagi? Masih Mas. Oh ya? Masih. Masih punya keinginan buat kompet? Aku masih develop yang Sunda Katuji itu, ini tahun ketiga dan ini akan jadi tahun buat penentuan apakah ini mau tak naikin jadi kopi yang buat kompetisi. Develop buat jangka panjang, buat kompetisi jangka panjang juga atau enggak. Karena ini konsepnya udah lumayan lama tak rangkainya. Oh jadi nantinya pengennya kompetisi apa Mas Damar? Brewer dulu. Yang mau terjun jadi brewer? Yang cocok sama modal Mas. Kalau barista modalnya gede Mas. Gila. Kalau brewer kan itu modalnya nggak perlu segede barista. Yang penting kita kreatif buat nge-tweak aja. Berarti targetnya tahun ini ikut? Tahun ini belum Mas, belum. Atau 2024. Oh, tahun depan berarti, periode depan. 2024 gitu ya. Tahun ini sih mungkin kalau memungkinkan ikut, kalau nggak mungkin ada satu kompetitor yang siap buat ikut. Oh, paling nggak ada yang bisa di coaching untuk ini ya. Iya. Tapi jadi passionnya untuk dunia kompetisi ini masih suka ya, masih ada passion. Nah, kompetisi ini juga penting buat teman-teman yang ada di dunia kopi karena ini akan jadi tempat kalian dapat feedback dari orang yang berprofesional, dari juri yang udah terkalibrasi. Jangan melulu ngambil feedback dari customer yang kadang-kadang customer nyocotnya opo kan gak ero, jadi customernya kopimu udah layak atau belum. Kan ada juga customer yang cuma ngacat berdasarkan selera dia. Betul. Ya susah ya kalau berdasarkan selera ya. Sedangkan kalau di kompetisi judges ini kan bisa membreakdown kurang poinnya ini di apa, apakah itu di hasil acidity-nya, apakah itu dari flavornya, banyak faktor yang bisa dijelasin. Ya. Oh ya, terus ini ya mungkin teman-teman dari tadi juga mungkin ada yang bingung bertanya-tanya, ini kita background-nya ini kok beda, ya kan? Nah, ini hari ini kita spesial, hari ini kita podcast No Cincong ini adalah di Black Box Coffee Roastery. Ini adalah roastery baru dari Alinea Coffee Kediri. Nih. So, jadi Alinea Coffee ini hari ini sedang mendevelop dan per event ini ya dia launching kopinya namanya Black Box. Jadi kalau mau beli silahkan kontak ke Alinea Coffee dan nanti mungkin saya bisa taruh juga di description untuk alamatnya gitu. Dan kebetulan Mas Damar hari ini kan memang dia lagi di Kediri karena untuk ngejuri acara Aeropress ya. AAC 3. Ya, Alinea Aeropress Championship yang ketiga 3 tahun ini. Ini battle yang menyerupai pas kondisi di Seoul sih. Cuman kurang DJ-nya aja. Ini pakai musik ya kan? Iya, kalau tinggal pakai musik DJ. Ini musiknya musik angkringan kalau tadi itu Mas, itu host musik angkringan itu loh yang digawe. Kalau nuansa saya udah mirip sih. Seru-serunya itu. Interaksi antara kompetitor sama penonton itu nggak renggang, berrapat dan atmosfernya itu nggak kayak atmosfer lihat orang open service. Ketika lihat temen kalian lagi berantem terus kalian nyawer gitu. Cuman kalau acara Aeropress ini tadi tuh saya sih yang paling suka itu MC-nya Mas. Gimana tuh MC-nya? Tapi MC-nya yang cewek, yang mega, bukan yang gepeng. Oh iya. Yang gepeng, aduh boring banget cuman gitu aja, nggak seru. Gepeng itu bisa bikin sakit hati. Oh iya memang ya omongannya ya. Mungkin itu barista terbacot di Kediri ya Mas. Tapi nggak apa sih. Ada sisi positifnya juga. Memang kita butuh seperti kita itu ya. Kita butuh sosok kayak gepeng. Kalau enggak ya lempeng-lempeng aja. Kita jadi kerasa di gepeng ya. Mungkin ngarep soalnya. Kameramen tolong dilihat berapa menit. Berapa? 28 menit. Oh, masih ada waktu nih. Bentar lagi, at least 5 menit, 6-10 menit lagi masih oke lah Mas ini. So, kira-kira kalau ngelihat Jogja hari ini Mas, antusias untuk kompetisinya ini, waktu itu kan sempat
gila-gilaan ya Jogja, apalagi di tahun-tahun 2018 atau 2019 sebelum pandemi ini kan antusiasme untuk kompetisi ini kan gede banget nih di Jogja. Nah ini beberapa tahun terakhir setelah pandemi menurun ini gimana? Mulai naik lagi atau? Naik Mas. Udah naik lagi? 2022 kemarin kan kita bikin 2 event gede di Jogja. Ada Jogja Coffee Week, ada Jogja Coffee Event. Itu pun belum dengan event-event yang skalanya lebih kecil, skala yang coffee shop gitu ya. Coffee shop gitu. Nah, itu sama meriahnya sih. Itu jangkau semua kalangan, dari yang home brewer sampai yang profesional barista, semua ada di satu tempat. Wah, dan itu yang ikut nggak cuma dari Jogja doang ya? Iya. Jadi acara nasional malah itu. Itu udah lama banget sih kita nggak ngerjain event kayak gitu. Saya nggak ikut panitia, tapi saya ikut merasakan atmosfernya. Terima kasih teman-teman Jogja. Ada Komunitas Kopi Nusantara, ada BKVR, ada teman-teman lain yang jadi Ronin, yang tidak ada komunitasnya tapi ikut repot. Terima kasih. Oh, itu namanya Ronin? Ronin. Oh, yang nggak punya komunitas itu Ronin namanya? Kan kayak samurai di Jepang yang nggak ada tuannya kan panggilnya Ronin. Oh gitu. Jadi ada juga Ronin itu istilah buat roster yang nggak punya mesin tapi jualan produk. Itu kan bagus, karena di Jogja kita saling support. Oke, itu Ronin mesin, ya namanya kita ada mesin, pakai aja nggak apa. Oh, itu sudah dari zamannya itu Mas Habi. Iya, Top Gear. Top Gear ya. Kangen banget nuansa di Top Gear, karena Top Gear lagi vakum ya. Iya, dia vakum ya, dia lagi close dulu ya rosternya ya. Mas Habi mungkin lagi sibuk bisnis yang lebih gede, Mas. Iya. Itu, jadi kita tetap doakan supaya tetap sukses terus selalu Jogja ini. Oke, loh terus kalau market kopi di Jogja sekarang harganya rata-rata berapa sih per pack? Rata-rata per pack berapa ya? Di bawah 100 masian ya? Di bawah 100. Masih di bawah 100 ya. Karena kalau di Jakarta, Mas, itu udah minimal 100 sih kayaknya sih. Minimal kan 90 sampai 100 ke atas nih Jakarta. Jogja sesuai sama UMR-nya ya. Oh, bebas, saya sekarang bebas nyocoti Jogja karena KTP saya KTP Jogja juga. Saya mengkritik dari orang yang mengalami. Dari orang Jogja sendiri. Ya. Ayo naikin dong. Bikin kebijakan. Emang kalau mama let's say gini, Mas Damar lagi punya beans yang limited. Dan menurut Mas Damar ini memang secara quality dia sangat bagus. Dijual di harga 90 atau 100 per pack itu emang nggak berani, Mas? Oh berani, aku ada yang gitu ya, berani. Cuman aku juga nambahin value-nya kan. Itu kamu nggak akan cuma dapat kopinya, tapi kamu juga akan dapat resipi yang secara rutin per batch kita develop. Jadi biar kamu beli kopi harga yang lebih tinggi, cuman kamu kan dapat value yang lebih banyak juga. Oke. Sorry Mas, berarti itu resepinya dituliskan di situ ketika orang beli itu? Kita print pakai label tebal yang bisa kita print setiap saat kan. Jadi ketika produk itu dikemas, kita QC, kita bikin resepinya, kita tempel, jadi kamu tinggal ngikutin resepinya tuh kamu udah dapat flavornya. Oh gitu. Kita nambahin value-nya di situ. Value-nya di situ ya. Tapi kalau yang beans-beans yang lain nggak dapat. Sama dapat juga. Terus apa bedanya Mas? Dua-duanya berarti dapat resepi semua dong. Yang harga yang lebih tinggi ini kita kasih resepinya per batch pengemasan. Oh, bukan general. Bukan general. Yang lain akan general. Bukan how to yang general ya, bukan resepi general. Oh gitu. Menarik nih. Resepnya dapat 2, resep Aeropress sama resep pour-over. Pour-overnya. Nah ini mungkin trik-trik jualan kayak gini nih juga bisa diaplikasikan oleh roster-roster lain ya, apalagi roster-roster baru seperti Black Box ini ya. Black Box ini kan masih baru banget, mungkin dia belum ngerti caranya jualan ini gimana. Mungkin trik-trik ini penting banget loh Mas Damar ya. Apalagi gepeng ini kan seiso-isonan nih. Iya. Tapi Black Box sudah dari jalur yang benar sih. Udah di jalur yang benar ya. Contohnya jalur yang benarnya apa Mas dia? Contohnya ya Black Box ini. Udah pakai kemasan yang proper kan sekarang ya, perang nggak cuma kualitas. Kemarin aku terus terang kaget loh. Mau beli Black Box ini ya. Anjir kemasannya oke nih. Eksklusif. Iya. Kelihatan serius. Ini nggak ada displaynya lagi, padahal ada barangnya. Ada barangnya. Ya cuma ya gitu, karena kita disuruh podcast di sini, tapi yang ngasih tempat Mas Gepeng ini nggak mempersiapkan apa yang harus di display.
Ya namanya juga baru awalan kan, kita mohon maklum aja. Iya, ya, Saya juga mengalami hal yang sama soalnya iya, dulu. iya, iya. Pelajaran ya Mas Gepeng ya, kayak gini kesempatan bisa buat naruh produknya harusnya. Karena impresi Ini pertama udah tidak nggak jadi bisa kedua diambil kalinya. lagi produknya, ini udah on cam. Yes. Oke, Mas, apalagi mungkin yang mau disampaikan buat teman-teman di Jogja atau teman-teman di lainnya, barista, brewers, roaster yang mungkin hari ini itu, karena kalau gini, saya lihat ini mulai kompetisi memang lagi rame, tapi pesertanya ini mulai banyak yang kendor, pilih-pilih cuman maunya throwdown. Begitu dikasih level yang lebih tinggi seperti open service, mungkin mereka agak keder. Ini silakan Mas, ada pesan-pesan apa yang bisa disampaikan untuk mereka nih, teman-teman? Ketika kita ikut open service itu akan sangat ngedevelop personal pertama, dari gimana cara komunikasi sama orang baru. Kedua, akan nge-up lagi di daily rutin, karena kalau open service harus rutin latihan. Ketiga, akan ngedevelop kreativitas kita buat nge-tweak konsep-konsep baru. Iya. Nah, ketika kita pakai konsep satu ini nggak akan langsung cocok sama kopinya pasti. Iya. Harus nyari lagi kan. harus brainstorming akhirnya. rutin. Kalau ikut throwdown doang ya paling cuman gojekan ambek kancamu ae karo adu nasib nganggo pinggiran iku. Itu pinggiran pora. Iya. Ya. Kalah kompetisi deh gak apa-apa, lek menang pinggiran wis seneng bisa digitu kuciu ya. Oke, Mas Damar, thank you banget udah mau podcast No Cincong ini ya. Kita udah waktu itu ketemu di Surabaya udah janjian podcast, tapi karena kondisi capek udah waduh kita tunda, dan sekarang kita punya kesempatan lagi buat No Cincong ini. Thank you Mas Damar. Terima kasih kembali Mas Willy. Nanti saya kalau ke Jogja pasti akan main ke sana ya, buat ngobrol-ngabrik tempat roastingnya, Pak. Kita tempat roastingnya akan buka di tempat yang baru juga. Oh, di Jalan akan Bibis, ada tempat baru ya. Oh, mau pindah? Nambah. Oh, nambah. Wah, gila nih. Ini contoh ya, champion Aeropress ya, memanfaatkan gelar juara sampai akhirnya bisa mengembangkan di usahanya sampai hari ini terus meningkat ya. Oke. Mudah-mudahan nanti teman-teman juga bisa banyak belajar dari apa yang diceritakan hari ini oleh si Mas Damar ini, dan thank you udah menonton podcast No Cincong ini, dan apa yang bisa diambil yang bermanfaat silahkan diambil, jika ada yang mungkin nggak bermanfaat buat kalian ya di skip aja. Oke, thank you udah menonton episode kali ini, dan sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Salam No Cincong.